Dan dinas sosial itu masalah-masalah mengenai BPJS, KIS, dan juga masalah-masalah PKH dan penerimaan bantuan-bantuan yang lainnya, itu kita sarankan untuk terus memperbarui datanya agar memang penerima bantuan ini betul-betul mengena ke masyarakat yang membutuhkan, supaya bisa mengingatkan perusahaan ini untuk memberikan THR-nya kepada pekerja-pekerjanya sebelum 7 hari sebelum hari raya tersebut. Malah kita di sini mendapat banyak laporan, banyak perusahaan-perusahaan yang malah mem-PHK pekerjanya pada waktu sekarang, dan kita tahu pesangonnya itu belum dibayar sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Herald, selamat datang di podcast Wakil Kita, podcast yang membahas tentang pemimpin pilihan kita, kebijakan mereka, dan dampaknya bagi masyarakat. Saya Tiara Adisti, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan masyarakat, THR, dan program makan bergizi gratis. Baik, kita akan membahas hal-hal tersebut bersama Bapak anggota Komisi D DPRD Makassar yang sudah duduk di samping saya, yang dikenal dengan Bapak Dr. Fahrizal Ar-Rahman Hussein atau biasa disebut dengan Bapak Dr. Ical. Oke, baik. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, gimana puasanya Pak? Lancar? Ya, alhamdulillah lancar. Kita langsung saja ya Pak, masuk ke topik. Di sini ada isu kesejahteraan rakyat di masyarakat, di Makassar ya. Bagaimana kondisi kesejahteraan rakyat saat ini menurut Bapak? Kalau saya sih, menurut saya selama yang menjadi anggota dewan sekarang dan sebelum menjadi anggota dewan pada saat masa-masa pencalekan, ya kesejahteraan masyarakat memang belum merata di berbagai sisi Kota Makassar. Misalnya ada di beberapa daerah di belahan, kalau saya lihat kemarin pada saat zaman-zaman pilkada saya turun dengan salah satu calon yang didukung oleh partai saya, memang ada daerah memang yang sangat timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitar tengah kota Makassar ini. Ada daerah di pinggir-pinggir kota Makassar memang masih kayaknya kesejahteraannya itu belum sama lah tingkatnya dengan warga-warga yang ada di tengah-tengah kota Makassar. Mungkin seperti itu. Bagaimana program yang sudah dijalankan oleh Bapak DPRD ini, khususnya di Komisi D, dalam meningkatkan kesejahteraan? Karena kan ada yang nggak merata ya, seperti yang tadi Bapak bilang. Ya, jadi kan di Komisi D ini memang bagiannya adalah kesejahteraan masyarakat atau KESRA. Dan di dalam KESRA itu ada beberapa dinas yang kita bekerja sama. Yang pertama ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, sosial, ada penanggulangan bencana, memang dinas yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terus dinas pemadam kebakaran, ketenagakerjaan yang paling utama juga. Jadi beberapa dinas-dinas ini sudah kita lakukan monep sebelumnya, dan ada juga kita lakukan langsung turun untuk melakukan investigasi di setiap bagian-bagian dari dinasnya tersebut. Dan memang kita sarankan dinas-dinas tersebut untuk bekerja lagi lebih terlihat oleh masyarakat. Maksudnya program-programnya itu memang sampai ke masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar ini. Kemana kemarin pas penanggulangan bencana, dinas penanggulangan bencana dan perlindungan anak maupun dengan dinas-dinas terkait yang lainnya itu, dinas SAR bekerja sama untuk menangani masalah banjir yang ada di daerah utara Kota Makassar, ya di daerah timur Kota Makassar. Terus masalah dengan dinas kesehatan, kemarin kita menyampaikan bahwa dinas kesehatan harus lebih proaktif lagi turun ke masyarakat untuk menjelaskan program-programnya. Memang programnya sudah bagus, tapi promosinya ke masyarakat ini yang harus dia jelaskan lebih bagus lagi. Terus dinas pendidikan untuk menangani masalah PPDB ini dengan anak-anak yang tidak tercatat namanya di Dapodik. Itu kan semua yang kita pernah lakukan di sini selama 6 bulan ini menjadi anggota dewan di Komisi D ini. Terus dinas terkait dinas ketenagakerjaan kemarin kita panggil juga untuk bagaimana supaya bisa BPJS ketenagakerjaan itu para pekerja yang bisa
seluruhnya perusahaan ini bisa mendaftarkan pekerja-pekerjanya untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin seperti itu. Dan dinas sosial itu masalah-masalah mengenai BPJS, KIS, dan juga masalah-masalah PKH dan penerimaan bantuan-bantuan yang lainnya, itu kita sarankan untuk terus memperbarui datanya agar memang penerima bantuan ini betul-betul mengena ke masyarakat yang membutuhkan. Mungkin seperti itu. Ya. Iya. Dari 6 bulan itulah sekarang yang sudah kita kerjakan. Dari tadi Bapak ada mention pendidikan ya. Iya. Di bagian pendidikan ini saya juga pernah baca beritanya, katanya ini ada beasiswa ya, program beasiswa yang disediakan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam pendidikan ini. Iya. Iya, kan di dalam beasiswa pendidikan itu memang biasanya turun langsung dari pusat, dari negara. Iya. Ya? Ada namanya PIP ataupun KIP gitu. Jadi PIP ini kan misalnya beasiswa untuk anak SD sampai SMA, kemudian KIP itu biasa untuk kuliah. Iya. Terus PIP ini diturunkan memang biasanya langsung dari pusat ke dinas terkait, dinas pendidikan. Dinas pendidikan lah yang menyampaikan beberapa jatahnya untuk diberikan ke anak-anak yang ada di masyarakat Kota Makassar. Tetapi kemarin juga kami dari partai PKB, kebetulan saya fraksi PKB di sini, kami mendapat jatah tersebut dari senior kami di partai yang sekarang duduk di DPR RI, yang langsung menurunkan jatahnya untuk kita, sehingga kita dari partai PKB sendiri membagi langsung ke konstituen kita masing-masing. Itu pun cuma PIP memang katanya untuk yang kita bagikan sekarang. Kan ini tadi Bapak mention KIP ya, untuk anak kuliahan. Iya. Bagaimana pendapat Bapak? Karena saya kan dulu juga sempat kuliah ya. Iya. Saya ini melihat ada beberapa mahasiswa yang dia tuh mendapatkan KIP, mendapatkan beasiswa KIP, tapi dia tidak bisa dibilang kayak tidak cocok untuk mendapatkan itu karena dia mampu. Iya. Ya, bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Ya, inilah semestinya peran pemerintah yang harus turun untuk mengawasi ini semua. Iya. Karena regulasi dari penerima bantuan ini seperti PIP, KIP tersebut harus lebih diketatkan lagi. Maksudnya laporannya ataupun tim monitoringnya yang turun di penerima ini harus memang orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya, sehingga memang yang mendapatkan beasiswa ini atau bantuan ini sesuai dengan memang kemampuannya. Maksudnya bukan orang yang mampu. Kan kalau setahu saya beasiswa KIP itu misalnya berapa ampere listrik rumahnya, kemudian dia tidak punya kendaraan, terus orang tuanya pekerjaannya apa, ataupun dia punya saudara berapa misalnya. Mungkin seperti itu, karena saya juga agak sedikit tahu masalah KIP itu. Oke, menurut Bapak, seberapa penting THR bagi kesejahteraan masyarakat, terutama pekerja sektor informal dan juga honorer? Kalau saya sih ditanya seberapa penting, penting sekali semestinya. Karena saya sebagai anggota Dewan biasanya kita memperkerjakan 1, 2, 3 orang bersama kita. Kita pasti juga harus memikirkan THR-nya pada hari-hari raya. Jadi kalau saya, THR itu sangat penting lah bagi pekerja-pekerja, khususnya pekerja honorer dan informal tadi. Informal karena memang kan kalau kita tahu budaya kita pada saat menjalankan hari raya itu memang sedikit banyaknya pengeluaran akan lebih sedikit bertambah dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi memang THR ini karena sudah juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana paling lambat pembayarannya itu 7 hari sebelum hari rayanya. Jadi memang kami sangat mengharapkan dinas ketenagakerjaan yang berperan langsung untuk mengawasi perusahaan-perusahaan ini supaya bisa mengingatkan perusahaan ini untuk memberikan THR-nya kepada pekerja-pekerjanya sebelum 7 hari sebelum hari raya tersebut harus sudah dilunasi atau sudah diberikan. Tapi yang masalah sekarang masalahnya malah
kita di sini mendapat banyak laporan, banyak perusahaan-perusahaan yang malah mem-PHK pekerjanya pada waktu sekarang, dan kita tahu pesangonnya itu belum dibayar sama sekali biasanya. Dan ini yang kita mau jalankan nanti juga beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan melakukan RDP lagi untuk beberapa perusahaan yang tiba-tiba mempecat karyawannya itu dengan jumlah yang banyak. Iya, jumlah yang banyak sekali. Iya, lagi marak sekali ya. Iya, lagi marak sekali. Dan itulah kenapa saya bilang kesejahteraan masyarakat sekarang mungkin agak timpang lah untuk sekarang ini. Bagaimana DPRD memastikan THR bisa diberikan tepat waktu dan juga sesuai dengan regulasi? Ya, ini kita akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengawasi itu. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan, kita akan melihat bagaimana formulasinya ataupun bagaimana cara-caranya melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan tersebut sehingga itu bisa dijalankan, pemberian THR itu bisa dilakukan sesuai dengan undang-undangnya. Mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ya ke pertanyaan isu lain di program makanan bergizi gratis ini yang lagi dijalankan oleh Bapak Presiden kita, Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Oke, menurut Bapak latar belakang dan urgensi program makanan bergizi gratis itu seperti apa? Kalau latar belakang dari MBG ini, makan bergizi gratis, kan memang merupakan janji dari Bapak Presiden kita pada saat pemilihan presiden kemarin, dan mau tidak mau itu harus dia jalankan karena sudah menjadi viral di seluruh Indonesia, sehingga pasti dia harus menjalankan dengan berbagai cara. Adapun sampai ada pemotongan anggaran di beberapa sektor, efisiensi anggaran. Tapi kalau memang itu menjadi programnya, kita harus terus mendukung juga pimpinan kita di negara ini. Tetapi kalau ditanya terkait dengan urgensinya, urgensinya itu kalau saya rasa memang sih makan bergizi gratis ini sangat dibutuhkan oleh beberapa masyarakat di Indonesia, tetapi semestinya formulasinya itu diubahlah sedikit, bukan merata ke semua anak-anak yang harus mendapatkan itu. Jadi ada anak-anak yang mampu, ada yang tidak. Betul, itu, Pak. Tetap mendapatkan makan bergizi gratis. Jadi mungkin kalau saya sebagai anggota DPRD Kota Makassar, saya merasa bahwa program ini cukup bagus, tetapi mungkin butuh formulasi yang bagus lagi sehingga betul-betul tepat sasaran kepada siapa makanan bergizi gratis ini diberikan. Mungkin Pak, seperti betul itu. Sekali, iya. Pak. Karena sekarang ini seperti yang di Papua ya, biasanya ada yang mereka butuh program itu. Kalau saya sih pernah mendengarkan salah satu senior kita di partai kami PKB Deng Ical mengatakan bahwa makanan bergizi gratis ini jika diberikan misalnya kepada orang-orang yang berada di daerah terpencil misalnya, dengan ataupun orang-orang yang memiliki tingkat kesejahteraan yang di bawah, itu kalau bisa didata dengan baik, maka itu akan mengurangi mengefisiensi lagi anggarannya yang menjadi 70%. Jadi itu sangat berguna bagi sektor-sektor yang lain. Anggaran makan bergizi gratis ini bisa digunakan lagi di sektor-sektor yang lain. Mungkin seperti itu kalau saya. Di sini juga ada sumber pendanaan dan keterlibatan sektor swasta. Iya. Apakah benar ya di sektor swasta itu mereka menjadi sumber pendanaan untuk program makan bergizi gratis ini? Apakah mereka juga terlibat yang efisiensi itu? Iya, kalau setahu saya sih sekarang karena saya sendiri dan beberapa anggota dewan di Komisi D ini belum pernah melakukan sidak langsung untuk dapur dari MBG ini, tetapi sepengetahuan saya bahwa yang menangani dapur-dapur makan bergizi gratis ini rata-rata dari swasta. Jadi iya, jadi memang mereka yang memang membiayai pertama dulu, swasta dulu ya. Iya, bagaimana makan bergizi gratis ini bisa berjalan sesuai dengan perintah Presiden dan aturan-aturan juknisnya, petunjuk dan bagaimana makan bergizi gratis ini bisa merata lah di semua sekolah, karena
yang saya tahu sekarang malahan ada beberapa sekolah juga itu belum sama sekali mendapatkan makan bergizi gratis. Iya. Jadi memang kan sekarang semestinya kita harus meratakan dulu. Kalau memang katanya makan bergizi gratis ini untuk semua orang, untuk semua anak sekolah di Indonesia, maka harus diratakan dulu. Iya, betul sekali. Diberikan ke seluruh sekolah dulu. Menurut Bapak ya, sejauh mana efektivitas program ini dalam membantu masyarakat yang kurang mampu? Kalau untuk efektivitasnya untuk masyarakat kurang mampu, semestinya ini sangat berguna. Karena kita tahu masyarakat kurang mampu biasanya untuk makan saja itu susah sekali. Jadi kalau memang untuk masyarakat yang kurang mampu, saya sangat mendukung program makan bergizi gratis ini. Di mana apalagi kalau makan bergizi gratis itu memang sesuai dengan gizi-gizi yang dibutuhkan anak-anak sekarang. Sehingga tujuan kedepannya untuk menciptakan Indonesia emas tahun 2045 itu bisa tercapai. Ya memang sangat bagus untuk masyarakat yang kurang mampu. Tetapi itu lagi yang saya bilang tadi, jadi memang harus ada formulasi khusus lah semestinya supaya betul-betul memang yang kurang mampu yang mendapatkan makan bergizi gratis ini. Oke. Saya juga pernah dengar ya, program ini kan yang makan bergizi gratis itu selain untuk anak-anak sekolah, ada juga untuk ibu hamil ya. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Sepertinya program yang untuk ibu hamil itu belum terlaksana atau sudah ya di Makassar atau gimana Pak? Begini, kalau untuk ibu hamil, kebetulan kan saya seorang dokter, saya juga sempat bekerja di Puskesmas Kota Makassar. Ada 2 puskesmas yang saya pernah bekerja di situ. Dan memang untuk pemberian gizi untuk ibu hamil itu di program puskesmas setahu saya pernah ada kita memberikan semacam vitamin asam folat untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Iya. Jadi itu malahan ada petugasnya untuk terus mengingatkan ibu tersebut untuk tetap hidup sehat dan mengkonsumsi asam folat tersebut. Sehingga itu maksud saya itu sudah berjalan beberapa periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya program makan bergizi gratis ini akan diberikan juga kepada ibu-ibu yang hamil atau mengandung, itu sangat cocok menurut saya. Karena apalagi kita tahu kalau ibu mengandung itu gizi memang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan janinnya. Jadi kalau saya sangat tepat itu, sehingga kalau bisa berjalan, malahan itu yang lebih bagus semestinya. Lebih bagus. Iya, lebih bagus. Lebih diprioritaskan. Ya, apalagi kalau itu memang betul-betul mengena kepada ibu-ibu hamil, itu bisa mengurangi angka stunting di Indonesia. Iya, kalau betul-betul makan bergizi gratis ini betul-betul sampai ke ibu-ibu hamil yang ada di Indonesia dan betul-betul gizinya memang sesuai dengan takarannya untuk ibu hamil, maka saya sangat yakin itu akan menurunkan persentase angka stunting di Indonesia. Di sini saya ada pertanyaan tambahan, yaitu peran DPRD dan harapan ke depan. Bagaimana langkah DPRD dalam memperkuat kesejahteraan rakyat menurut Bapak? Kalau saya sih kembali lagi ke tugas utama dari DPRD itu sendiri, yaitu bagaimana fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasannya tetap dijalankan dengan baik, di mana kita pada fungsi legislasi ini pembuatan peraturan perundang-undangan. Kita kan kemarin mendorong bagaimana semua pekerja-pekerja di Kota Makassar ini mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Terus bagaimana juga beberapa sektor di pekerja-pekerja di Kota Makassar ini bisa diberikan TPP sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian untuk fungsi anggarannya kita terus mendukung program-program yang dilakukan oleh para eksekutif ini, apalagi itu mendukung dengan kesejahteraan masyarakat. Terutama program-program di dinas sosial itu, kemarin kita malah menambah bahwa kita memberikan beberapa lagi bantuan, menambah bantuan untuk orang-orang yang meninggal, misalnya pemberian kain kafan gratis itu kita tambah jumlahnya. Kemudian pada
sektor rumah sakit juga kita berikan lebih lagi anggaran untuk rumah sakit daya agar kualitasnya lebih bagus lagi dalam melayani masyarakat di Kota Makassar. Kemudian masih banyak lagi yang sudah kita lakukan untuk itu. Kalau fungsi pengawasannya itu kita sudah turun di berbagai sekolah di Kota Makassar untuk memperhatikan kebersihan toiletnya, memperhatikan bangunannya dan fasilitas-fasilitasnya, sehingga sekolah-sekolah kita itu sangat ramah bagi anak-anak dan juga sehingga orang tuanya itu bisa lebih enaklah menitipkan anaknya, aman. Perasaannya aman karena bersih ya. Iya, jika menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri di Kota Makassar. Oke. Ini kan dari tadi kita membahas tentang langkah DPRD memperkuat kesejahteraan rakyat ya. Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam mendukung dan mengawasi kebijakan ini menurut Bapak? Kalau saya sih peran masyarakat itu juga sangat dibutuhkan untuk kita di anggota DPRD. Bagaimana peran masyarakat itu kalau misalnya ada isu-isu yang belum kami tahu, misalnya langsung melaporkan isu tersebut, kita bisa sehingga kita bisa langsung memanggil SKPD terkait ataupun memanggil dinas-dinas terkait dengan misalnya dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan isu tersebut, sehingga itu bisa clear di masyarakat. Dan juga kami sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk terus melakukan juga pengawasan terhadap program-program yang dijanjikan oleh wali kota baru kita ini, sehingga kita juga di DPR bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih bagus lagi untuk terus membuat Kota Makassar ini lebih nyaman lah bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Kota Makassar ini. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap program kesejahteraan rakyat ini untuk ke depannya yang untuk di Makassar ini, untuk di Makassar? Kalau saya untuk program kesejahteraan rakyat di Kota Makassar ini, saya sangat berharap bahwa karena kemarin itu kita tahu memang program-program jangka panjang Kota Makassar ini selalu berfokus pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan, di mana pendidikan dan kesehatan itu merupakan bagian langsung dari bagian kesejahteraan masyarakat ini. Saya harap juga bagian-bagian lain seperti bagian dinas sosial, yaitu pemberian bantuan-bantuan PKH ataupun bantuan langsung kepada masyarakat itu bisa lebih ditingkatkan lagi anggarannya. Kemudian pengawasan di bagian-bagian ketenaga kerjaan khususnya di perusahaan-perusahaan ini harus lebih lagi diketatkan, karena kita tahu sekarang banyak sekali PHK massal seperti itu, sehingga saya sangat mengharapkan dinas ketenaga kerjaan ini bekerja lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya, supaya kita bisa mengurangilah sedikit jumlah pengangguran yang ada di Kota Makassar ya. Mungkin seperti itu. Jangan malahan bertambah pengangguran di Kota Makassar. Itu dari tadi jawaban-jawaban dari Bapak ya, harapan-harapan dan juga langkah-langkah DPRD dalam memperkuat kesejahteraan rakyat yang ada di Makassar. Apa ada pesan dari Bapak untuk masyarakat di luar sana? Iya, kalau saya sih untuk mengenai kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk masyarakat Kota Makassar, kami di Komisi D ini yang terus berjuang untuk memberikan seluruh program-program kesejahteraan masyarakat ini turun langsung dan sampai kepada masyarakat-masyarakat yang betul-betul membutuhkan, sehingga masyarakat juga haruslah tetap saling jaga diri masing-masing untuk terus memperbaiki lingkungan di sekitarnya, dan juga haruslah tahu diri kalau misalnya kita sudah mampu tetapi tetap mendapatkan bantuan-bantuan dari dinas sosial, semestinya kita sendiri yang tahu bahwa kita sendirilah yang melapor ke lurah ataupun RT atau RW yang ada di rumah kita bahwa saya sudah mampu. Kesadaran diri, kesadaran diri sendiri inilah yang dibutuhkan. Dan juga yang paling ingin saya tekankan bahwa pemerintah Kota Makassar ini sudah memberikan banyak sekali fasilitas bagi masyarakat, tetapi biasa masyarakat ini yang memang ogah-ogahan tidak mau turun, tidak mau
tidak mau berkontribusi langsung pada fasilitas-fasilitas tersebut. Kita sudah siapkan, malahan mereka kayak ingin ini dibawakan langsung ke mereka. Jadi saya harap masyarakat juga untuk aktif lah sedikit dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Maksudnya untuk mencari tahu bahwa oh ada loh fasilitas seperti ini, ada loh fasilitas seperti ini. Jadi mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas pesan-pesannya untuk masyarakat Makassar dan juga Sobat Herald yang sedang nonton. Saya rasa cukup ya Pak. Podcast kita kali ini. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.